Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara-cara menghafal Al-Quran dengan baik, tepat, dan sesuai makharijul hurufnya. Sebelum itu, ada kebanyakan orang menghafal Al-Quran sekedar menghafal, tidak diperhatikan makharijul hurufnya, fungsi hurufnya, panjang dengungnya tidak diperhatikannya. Sampai-sampai ketika dia membaca banyak salah dengungnya, tidak tepat, tajwidnya tidak tepat. Baiklah, di sini kita akan membahas cara menghafal Al-Quran dengan baik, tepat, dan sesuai makharijul hurufnya. Sebelum itu kita akan membahas tentang makharijul huruf. Kebanyakan orang mengatakan pengertian makharijul huruf itu adalah tempat keluar huruf. Kalau itu pengertian seseorang, itu salah. Yang sebenarnya tempat keluar bunyinya huruf hijaiyah. Itu pengertian makharijul huruf. Tempat keluar bunyinya huruf hijaiyah, bukan tempat keluarnya huruf. Seandainya tempat keluarnya huruf, otomatis mulut kita akan robek-robek oleh huruf hijaiyah tersebut. Jadi yang keluar dari mulut kita bunyi huruf hijaiyah. Contoh, alif, ba, itu yang keluar, bukan hurufnya. Baiklah, kita langsung saja cara-cara menghafal Al-Quran dengan tepat dan benar sesuai makharijul hurufnya. Terlebih dahulu kita harus tahu syarat tertentu menghafal Al-Quran. Yang pertama, kosongkan pikiran kita. Tidak ada selain menghafal yang kita pikirkan. Tidak ada yang terlintas di pikiran kita. Fokus. Yang kedua, sebelum kita menghafal, terlebih dahulu kita berwudu. Setelah itu, kalau bisa kita sholat sunat 2 rakaat dulu. Biar ketika kita mau menghafal, hati kita tenang untuk menerima Al-Quran yang akan kita masukkan mulai dari kepala disimpan ke hati. Yang ketiga, syarat-syarat menghafal Al-Quran, yaitu jangan sekali-sekali kita melakukan maksiat. Kenapa? Seandainya kita melakukan maksiat, otomatis jiwa kita ini merontak, tidak menerima. Karena kenapa? Al-Quran ketika kita masukkan ke hati kita, padahal sebelum itu kita melakukan maksiat, akan merontak, tidak fokus kita jadinya. Jadi jangan melakukan maksiat, apalagi yang namanya zina. Itu yang harus kita hindarkan. Selanjutnya, yang keempat, sediakan waktu untuk menghafal, walaupun 1 jam. Yang 1 jam ini fokus, tidak ada gangguan-gangguan yang lain.
walaupun 1 jam. Yang penting 1 jam ini fokus. Selanjutnya, syarat-syarat menghafal Al-Quran, kita harus punya target. Target kita 1 kali menghafal 1 halaman. Harus kita punya target. Kalau tidak 1 halaman, 1 kali menghafal setengah halaman. Kalaupun tidak setengah halaman, 1/4 halaman. Yang penting ada hafalan kita, target kita. Jangan kita menghafal tidak ada yang kita hafal. Jadi harus ada. Selanjutnya, setelah kita menghafal, sering-sering kita mengulang. Karena hafalan kalau tidak sering diulang akan cepat perginya. Sekali kita menghafal, 5 kali kita mengulang. Itu perbedaannya. Supaya hafalan di dalam kepala kita mengendap di hati. Kalau sudah di hati, insya Allah tidak akan pernah hilang. Baiklah, kita masuk kepada penghafalan. Cara menghafal, kita pilih Al-Quran surat An-Naba ayat 1. Di sini metode yang kita pakai yaitu metode tartil. Contoh, di dalam 1 ayat kita membaca 10 kali. Karena kenapa? Sering kita membaca, maka akan sering pula hati kita ini membaca kebaikan. Dan sampai-sampai mulut kita ini terbiasa membaca kebaikan. Apalagi yang kita baca Al-Quran. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Harus kita perhatikan mana yang dengung, mana yang panjang, mana yang tasdid. Amma yatasaalun. Jadi kita menghafal Al-Quran jangan asal menghafal. Kita perhatikan mana yang dengung, mana yang panjang. Karena ketika kita membaca harus sesuai panjang dengungnya. Amma yatasaalun. Kita baca 10 kali. Amma yatasaalun. 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 Sudah 10 kali kita baca, baru kita sambung ayat kedua. Anin naba'il azim. Sesuai makharijul hurufnya, panjang dengungnya. Cara membaca hurufnya harus sesuai. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Kita baca 10 kali juga ayat 2 tersebut. Setelah kita baca 10 kali ayat 2, kita ulang dari ayat 1.
amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Kita baca juga 10 kali dari ayat 1 sampai ayat 2. Sudah 10 kali dari ayat 1 sampai ayat 2, baru kita sambung ayat 3. Dan seperti itu terus. Kita ulang dari ayat 1 sampai ayat terakhir kita baca. Kita baca 10 kali masing-masing ayat tersebut. Insya Allah lidah kita ini akan terbiasa membacanya. Maka daripada itu, jangan bosan, jangan sekali-sekali kita bosan. Karena kenapa? 1 kali kita menghafal, 5 kali kita mengulang. Kalau tidak ada pengulangan, maka hafalan yang barusan kita hafal akan cepat perginya. Di mana kita mengulangnya? Kalau kita sibuk, tidak sempat mengulang, membuka Al-Quran, ketika kita sholat fardu, kita baca di dalam sholat, disitulah yang bisa kita mengulang hafalan. Ketika kita santai-santai, kita mengulang. Ketika kita lagi duduk-duduk, lagi santai, kita mengulang. Daripada kita menggunjing, daripada kita mengomongkan orang, mendingan kita mengulang hafalan kita. Di samping itu kita mendapatkan pahala, dan hafalan kita pun akan tetap bertahan di hati kita. Insya Allah. Kalau seperti itu kita menghafal, insya Allah Al-Quran yang kita hafal tidak akan pernah pergi selagi kita mempertahankannya di hati kita. Ingat, jangan sekali-sekali kita campuri Al-Quran yang suci ini dengan noda seperti zina. Perbuatan zina sangatlah anti sekali sama Al-Quran. Jadi kepada para penghafal Al-Quran, jangan mendekati zina. Apalagi kita melakukan zina, sangatlah berpengaruh hafalan kita. Karena zina itulah sesuatu yang merusak pikiran kita, apalagi menghilangkan hafalan kita. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan tepat sesuai makharijul hurufnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.